Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Insyaallah malam hari ini kita terakhir membaca kitab ini. Artinya bisa khatam malam ini. Ya, terakhir. Ujar orang Bahari itu kalau kada belajar di awalnya di akhir barang umpat. Kalau kami di pondok tuh kayak itu, ayahanda. Jadi supaya mengambil berkat ya. Jadi serbujur terakhir di awal rami belajaran biasanya tuh. Di tengahnya kada lagi belajaran, banyak yang libur dulu. Habis itu di akhir nanti hanya belajaran biasanya tuh. Ujar kawan hari ini bertamat ya kitabnya. Wah, itu cepat orang tulakan ke kawanan nih. Bertamat. Walaupun di pondok itu kadang-kadang kita ini bertamat kitab ini berselamatan, kadang berselamatan. Kadang kada seperti itu. Tapi kalau kitab-kitab yang wajib biasanya ulun tuh berselamatan biasanya. Contoh di antaranya kitab yang ini biasanya tuh ulun berselamatan biasanya rajin tuh. Kalau di pondok, di sini kada usah berselamatan kita lah. Nah, itu supaya berkah dulu itulah. Jadi kalau di pondok itu biasa kita itu kalau di awal dan di akhir guru membuka kitab dan mengakhiri kitab itu luar biasa banyaknya orangnya. Nah, artinya wani libur yang lain dulu asal umpat berkhatam barang ajarnya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan dengan khatamnya pengajian kita ini insyaallah nanti kita sambung lagi dengan kitab yang lain. Tergantung pian dia hendak kitab apa. Hendak kitab tauhid boleh, hendak kitab fikih lagi kada apa-apa, hendak kitab tasawuf kada apa-apa juga. Terserah pian aja. Insyaallah sambil ulun meminta petunjuk mudah-mudahan nanti ada kitab yang maksudnya yang cocok, yang bagus, yang mendapat isyarat kita itu untuk membacakannya nanti insyaallah. Biasanya kan kalau kita habis rukun-rukun nang kewajiban kita sembahyang, kewajiban kita sudah yang wajib ini, maka dalam beribadah itu hendaklah setelah kita beribadah yang syariat yang bagus, artinya zahirnya bagus, hendaknya juga batinnya yang bagus. Artinya kan kita itu harus mengerti yang disembah, yang maksudnya yang kita itu mengabdi kepada siapa, Allah Ta'ala. Jadi paling tidak kita mengerti artinya siapa yang kita sembah ini. Walaupun tidak seperti orang min auliyaillah kada. Yang penting kita maksudnya mengerti Allah Ta'ala itu bersifat ini, mengerti kita. Kenapa? Karena untuk mengenal diri kita itu terlebih utama adalah kita tuh mengenal orang yang menjadikan kita. Ini orang belajar ilmu ma'rifah itu banyak. Belajar ilmu ilmu ketuhanan banyak. Tetapi meliwatakan belajar ilmu tauhid itu banyak orang. Wah, sifat 20 itu kada penting lagi. Yang penting ini ilmu ma'rifah. Kayak apa hendak ma'rifah kalau sifatnya kada tahu? Iyalah. Nah, sifatnya kada tahu, bisa orangnya tuh berhadapan dengan kita kada kenal kayak apa. Ini tahu dengan gubernur aja misalnya atau tahu dengan presiden aja. Kada tahu sifat-sifatnya, ciri-cirinya orang itu kayak apa. Lalu kita tuh berhadapan. Aku ya benar dengan gubernur ya. Orangnya dihiga. Nah, kada tahu. Nah, itu. Jadi perlu kita itu belajar sifat 20 itu untuk mengetahui seperti apa orang yang setiap hari memberikan rahmatnya terhadap kita. Itu penting belajar sifat 20. Nah, itu orang Bahari lah belajar sifat 20 itu penting. Makanya banyak orang inilah belajar ilmu ma'rifat ini kadang melalui mengerti musahadah aja. Kayak apa musahadah aja. Tapi belajar ilmu ma'rifat kayak apa musahadah aja. Bagaimana orang itu bisa musahadah? Musahadah itu artinya memikirkan, bahasa kita tuh, menghayalkan, membayangkan. Nah, itu menghadirkan orangnya. Bagaimana kita menghadirkan orangnya kalau sifatnya aja kita kada tahu? Seperti itu. Nah, sama dengan sembahyang itu. Nah, kan sudah selesai masalah sembahyang, macam segala sudah zakat, sudah. Nah, kita itu kan bersembahyang, berzakat itu pasti niatnya adalah lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allahnya itu seperti apa? Itu perlu kita kenal. Perlu kita mengerti.
Nah, jangan tahu dengaran aja bahasa orang dulu itu. Perlu kita mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan kita ini diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita ini bisa terus taklim, bisa terus kita ini belajar. Jangan sampai kita meninggalkan daripada belajar. Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya, wajib hukumnya. Maka di awal kitab kemarin dipadahkan bahwasanya kalau orang itu beribadah tanpa ilmu itu ditolak ibadahnya. Kayak apa? Kada ditolak. Berwudu, kada tahu niat wudu di mana meletakkannya. Sembahyang, bagaimana niat sembahyang meletakkannya. Jadi ditolak karena tidak ada niat. Yang disyaratkan syarat sahnya ibadah itu harus berniat. Ini kada tahu meletakkan niatnya. Sama niat mandi, kada tahu niat mandi itu di mana meletakkan niat mandi. Mandinya dengan banyu apa? Kada tahu kita. Kada sah mandi kita. Bila mandi junub tuh kada sah, berarti ibadah yang lain kada sah juga tuh. Kada sah. Maka yang utama kita inilah belajar itu yang utama bujur. Apalagi hendak kawin. Nah itu utama bujur itu. Belajar mandi utamanya. Ini sudah kawin lah. Sudah. Apalah dua mandi, apalah dulu. Unggut-unggut sengaja aku benyalam karena Allah Ta'ala aja. Itu kan niat mandi itu. Niatnya sengaja aku benyalam karena Allah Ta'ala aja. Itu salah. Itulah. Yang penting hendak kawin itu udah utama. Kalau disuruh mintuha, orang bacaan wudu apa? Ulun dulu waktu nikah pian ditanyai orang, pengulunya nih menanyai, niat mandi apa jar? Ditanya orang pian, ulun, jalan ini keras pengulunya ini. Dulu kan pengulu lah, ditanya niat mandi apa aja, bacakan niat mandi kan, iyalah. Nah itu kita kan kada bisa, iba kita kalau bisa, kalau kada bisa. Niat mandi, niat sembahyang, ditanya sampai beristinja ulun tuh ditanya oleh pengulunya. Iya dah luar biasa. Untung tuh sekolah pesantren. Kalau kada sekolah pesantren bisa kada jadi kawin. Di sini perlu juga pengulu itu menanyai calon menantu ini perlu juga ditanya niat mandi apa lah toh. Jangan sembarang hantam anak orang. Kada sah kita sembahyang. Perlu juga niat mandi itu. Niat bukan perlu lah, wajib hukumnya. Wajib hukumnya niat mandi. Masya Allah. Pengulunya kejam itu ya. Itu aja. Ulunnya anak cepat nikah aja. Baru tuh wajib kita belajar. Belum nikah pun kita wajib belajar. Karena kita pasti mengalami kayak bibinian tuh anak kita. Kalau nya kada anak belajar, kita yang belajar. Bini kita, kalau bini kita kada bisa belajar, kita yang belajar. Kita yang memadahi bini kita hukum-hukum syariat. Sembahyang itu syarat sahnya seperti ini. Wajib sembahyang itu ini. Itu diberitahu. Nah itu. Perlu untuk kita beritahukan dengan anak buah kita, bini kita. Kalau hendak belajarlah, kalau hendak nyaman di rumah itu belajar. Kita lanjutkan. Ini terakhir nih kita nih belajar nih, insya Allah malam ini habis kita belajar ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah lah. Masya Allah. Wa arkanul haji khamsatun al-ihramu ma'an niyati wal wukufu wa tawabu was sa'i wal khulqu wa arkanul umrati al-ihramu wa tawabu was sa'i wal khulu. Semalam itu sudah pengulo jelaskan, tapi kita ulang lagi sekali lah. Bermula rukun-rukun haji itu, rukun itu berbeda dengan wajib lah. Nah, pian perlu mengetahui rukun haji dengan wajib haji itu berbeda. Terkecuali masalah sembahyang, puasa, rukun dan wajib itu sama hukumnya. Bila jurang rukun sembahyang, berarti apa yang wajib pada sembahyang itu sama. Tapi kalau masalah haji berbeda perilakunya. Itu kalau di masalah haji, beda rukun dengan wajibnya itu berbeda. Kalau sembahyang sama aja. Rukun sembahyang jarang. Wajib sembahyang, apa sih yang wajib pada sembahyang apa jarang? Itu sama berarti. Yang pertama bahwasanya rukun haji itu adalah rukun haji itu 5 kata beliau, yaitu yang pertama berihram beserta berniat. Mudah-mudahan kita bisa berhaji lah seberataan. Bila kada berhaji berumrah barang. Engge umrah 4 ulun tapi nya zaman ulun 4. Engge berhaji berumrah murah aja anu wae. Berumrah. Ini kenapa nih Ustaz? Belum disambat berselamatan sudah urusan kacang. Mbaknya yang panggang enggak keluar. Bujur-bujur. Berkatnya lah. Namun di rumah kan dapat pian ini.
hari hujan dapat bubur kacang panas kan Ustaz? Wah, nyamannya lah. Masya Allah. Ini kan ada di rumah. Ini kan ada di rumah, di masjid ya ada. Masya Allah, bubur kacang. Dapat bubur kacang, dapat roti, pas benar lah cacapannya. Nah, itu. Masya Allah. Mudahan lulus seberitaan, mudahan bisa seberitaan bahaji ini nah, masya Allah. Walaupun ngalih, pian bahaji kak, umrah jangan memikirkan duit, jangan pian duitnya kayak dada aja. Apa kada? Kada. Banyak jauh orang nang kada tapi berduit kawan naik haji karena panggilan haji inilah. Kita ini kadang sayang dengan duit itu nah, sayang. Di dia makan di rumah 30 juta tuh habis juga. Baik mencuci mata kita ke Mekah sambil beribadah 30 juta. Masya Allah. Kita ini menyimpan duit itu nah, tetap aja hilang, habis juga. Di dia makan habis juga. Baik lanjakan nah sama sekali. Habis juga kita untuk taat. Yang pertama adalah ihram beserta niat. Yang kedua wukuf. Jadi berhaji itu yang utama adalah wukuf. Yang utama itu adalah wukuf. Orang itu bila kada wukuf kada disambut orang berhaji. Jadi wukuf itu perlu kita. Setelah kita berihram beserta niat, habis itu tawaf. Nah, tawaf ini berarti haji kiran ini berarti langsung. Hanyar sa'i, hanyar khulu namanya. Jadi itu kalau kita kada mengalami ini susah juga mengisahkannya lah. Yang tahu tuh tawaf ya lah, sa'i ya lah, wukuf di Arafah. Tapi pian kalau berumrah itu pasti sampai kepada kepada tempat orang wukuf, dibawa orang ke sana. Ini tempat orang wukuf, ini tempat orang meluntar, itu dibawa kena. Seberitaan kalau kita itu berumrah. Ya, jadi walaupun kada musim haji, kita tahu tempat-tempat orang berumrah, tempat-tempat orang wukuf, itu tahu kita dibawa ke sana. Mudahan je kita tuh mudah. Menyakawa setiap bulan tuh lah umrah nih Ustaz. Ini kada tapi riput-riput kada kita. Dia 2-3 bulan tuh lah kayak itu nah. Iyalah, mbak sawit banyak je nih bosnya nah, banyak je sawit. Sekali panen ya kawa umrah. 30 juta. Jangan mikir akan belanja di sana itu. Masya Allah. Pokoknya kalau sekali bawa umrah ini lalu hendak tarus bawa umrah. Hendak tarus bawa umrah. Kada ada dulak-dulaknya kita bawa umrah itu. Kada ada bahasa kita tuh lolaknya kada ada bawa umrah itu. Bawa umrah ini badan yang sakit-sakitan ampih biasanya. Yang pina uyuh di sini nah. Pina lola aja bahasa kita tuh. Pina lamah gemulai. Itu di sana tuh bisa sigar. Ulun ini banyak sudah membawa nini-nini nang tuha-tuha tuh bisa sigar pada ulun. Di sana itu nah, kuat sidin berjalan. Semangatnya tuh Bang, sidin itu. Tapi bila membawa nang tuha ini bersiap-siap, rancak hilang sidin. Rancak hilang, sasat kemana-mana kan sidin. Bila terpisah tuh sasat tam sidin. Nah, itu. Tawaf yang kedua tawaf jarsidin wasa'i dan sa'i wal khulq yaitu bercukur jarsidin. Khalqu yaitu bercukur. Bercukur. Itu yang terakhir. Itu arkanul haji, rukun haji. Wa arkanul umrati dan bermula rukun umrah. Umrah itu rukunnya jarsidin ada 4. Yang pertama ihram, habis itu tawaf, hanyar sa'i, hanyar khalqu juga yaitu bercukur. Jadi mudah aja pian gawian umrah itu. Gawean umrah itu pertama memakai kain ihram di tempat mikat, bisa di Bir Ali, bisa di Ja'rana, bisa di Tan'im, bisa di mana lagi Zulhulaifah. Nah, itu bisa juga. Ada juga sekarang ini dahulu itu bisa juga di Jeddah, ada juga tempat orang mengambil mikat itu, memakai kain ihram itu. Kalau berumrah. Jadi umrah itu rukunnya ada 4 saja rukunnya. Jadi sudah selesai itu umrah tadi. Kalau haji tadi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, 5 jadinya. Kalau itu kalau kita berhaji, itu rukunnya. Wa minal wajibatil haji al ihramu minal mikat. Nah, wajib haji itu adalah kita itu mengambil kain ihramnya di tempat mikat. Tempat mikat itu terserah aja tuh wajib hajinya. Yang parak di Tan'im. Di paraknya itu parak Tan'im namanya. Kalau di Mekah itu atau Zulhulaifah. Itu parak kita itu mengambil mikatnya. Di Mekah itu kurang lebih 25 km lah, kurang lebih.
Biasanya kalau bulang bulik itu kalau pian umrah, mudah-mudahan lah kawa kena umrah. Itu kalau pian umrah itu kan dari triple sedikit aja, bisa 2 kali aja kita disuruhnya umrah umpatnya. Kalau pian hendak umrah setiap hari, siang, malam, tulak surang. Itu bayar 50 rial biasanya tuh, tulak ke tempat mikatnya itu. Habis itu diantarnya lagi bulik, hanya kita umrah biasanya tuh. Ulun kadang umrah tuh sehari itu bisa 3 kali ulun umrah. Jadi bisa pagi, tengah sore, kena tengah malam sekali ulun biasanya. Itu ulun. Kalau suranganan kadang bawa jamaah ulun. Kalau kadang bawa jamaah ke uyuhan, ulun tulak surang biasanya tuh bisa sampai 3 kali ulun sehari itu bawa umrah itu. Ada parah aja. Bawa umrah tuh kalau suranganan lebih cepat. Bisa selesainya 2 jam selesai kita. Nah itu. Kalau suranganan, kalau berjamaah ini mengiringi jamaah, ada yang tertinggal lah, ada yang belum tuntung lah, mengumpulkan lagi lah, macam-macam pokoknya. Kalau jemaah apalagi banyak membawa jemaahnya. Ya mudah-mudahan kita menceritakan ini ada gairah kita tulak umrah. Gairah kita tulak umrah ini pas karena babnya. Jangan kita sayang kita dengan harta. Digantikan Allah Ta'ala. Digantikan aja. Digantikan oleh Allah Ta'ala, insya Allah. Dengan niat yang baik, insya Allah kita dimudahkan nanti. Jangan kada berniat itu aja. Jangan kada berniat, karena niat itu termasuk doa. Dan salah satu niat itu adalah ditulis dah kebaikan kita itu dengan satu niat tadi. Mungkin kita kada sempat berumrah karena umur kita, atau memang kada ada rezeki kita, tapi kita itu dicatat pahala umrah apabila kita itu meniatakan umrah. Itu sama orang bersedekah nih, orang bersedekah wadai inilah, roti ini lah. Bersedekah roti macam ini. Mudahan aku juga kawa bersedekah roti. Itu dicatat sama dengan pahalanya orang bersedekah itu. Orang bersedekah ke masjid ini 1 juta, kita kada mampu. Berniatkan dalam hati bahwasanya mudahan aku bisa juga bersedekah 1 juta kayak orang itu, bisa anak lebih seorang ini. Diniatkan. Nah, berniat itu di dalam kitab Risalatul Amaliyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu jadi sidin sama sudah kita tuh mendapatkan pahala itu. Pahala orang bersedekah itu. Asalkan kita niatkan tadi. Begitu juga dengan ibadah tadi. Boleh aja niat kita seperti itu. Tapi mun ada jangan kada bersedekah. Iyalah, duit 1 juta di kantong, roti ini harganya 200 aja misalnya lah. Ada hendak menukarkan roti baru rugi kita. Itu berniat harus, yang penting jerpian guru berniat aja. Bah, salah juga itu. Jadi berniat itu dilihat juga kalau kita mampu bersedekah. Sebenarnya bersedekah ini luar biasa lah pian. Bersedekah ini, bersedekah. Ampun maaf Allah, apalagi orang menuntut ilmu ini pian. Bersedekah kepada orang menuntut ilmu itu lebih baik daripada bersedekah dari keluarga kita, tuh lebih besar pahalanya sebenarnya. Lebih besar pahalanya. Tapi kalau kita meniatakan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ya Allah. Hanya mun kurang wadah ini ambil aja di mobil ulun tuh. Mobil ulun tuh hibaknya wadah di belakang tuh. Kada bakurangan wadah di belakang mobil ulun tuh. Di sini jepian tukarakan wadah. Kalau di lain ulun bawa surang wadah. Itu wadah di mobil tuh banyak aja di belakang tuh. Salah. Wa minal wajibatil haji al ihramu minal mikat. Itu termasuk wajib haji, bukan termasuk rukun haji. Jadi berbeda dia wajib haji dengan rukun haji. Waramil jimar, dan jasidin meluntar. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, 3 buting tempat itu kita meluntar. Itu wajib haji. Wajib haji itu. Terbukan. Itu nanti kita kan kalau umrah itu kita tempat situ diperlihatkan nanti. Kita itu maksudnya dibawa ke tempat orang meluntar jumrah, tempat orang bermalam di Mina, tempat orang di Muzdalifah. Itu dilihatkan. Maksudnya kita melewati. Wal mabitu bi Muzdalifah wa bi Mina lailatul tasyrik. Nah, itu kita bermalam di Muzdalifah dan di Mina. Malam-malam 11, 12, 13. Itu kita bermalam di situ. Karena itu dekat dengan peluntaran. Tempat kita meluntar. Nah, itu wajib haji sidin. Habis itu jasidin wa tawaful wada. Nah, tawaf wada itu termasuk wajib haji. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan. Jadi kalau umrah kan ada tawaf wada sebenarnya. Cuma kalau kita bulik itu biasanya orang tawaf wada. Tawafnya namanya tawaf perpisahan. Namanya. Kalau kita hendak keluar dari kota Mekah, kita tuh tawaf wada. Tawaf perpisahan namanya. Orang ngehaji kayak itu termasuk wajib haji, yaitu tawaf terakhir, yaitu tawaf perpisahan namanya. Tanda kita tuh meninggalkan kota Mekah, yaitu tawaf perpisahan namanya. Nggih. Ulun ampun maaf lah kalau ulun umrah tuh ulun jarang tawaf wada.
Inggih, jur orang kenapa jadi kada tahu pada, maka kita yang memimpin. Kada aja ulun kada tapi senang berpisah aja ulun. Jadi ulun kada enak memisahi jadi jadi ulun kada umpat tahu pada biasanya ada, kada umpat tahu pada, yang lainnya tahu pada. Nah, tahu pada ini boleh aja kada pakai kain ihram. Baju biasa aja ada Bapak. Tahu pada ini kada pakai kain ihram lagi. Tapi sekarang ini kalau masuk ke Masjidil Haram itu harus pakai kain ihram. Kalau pian hendak tahu pada kada pakai baju ihram, di lantai 2 berarti. Sekarang ini karena lantai pertama tuh harus pakai kain ihram. Jadi itu syaratnya sekarang ini di lantai pertama harus pakai kain ihram. Jadi tapuada mun di atas tuh putarannya gauh pian putarannya. Orang tuntung kita baru bila 2-3 kali baru. Nah, itulah orang sudah selesai karena luasnya itu. Ada bisa kita. Wah, ini pian mudah umrah ini bahaji kah? Kenapa? Orang yang sakit gini nyaman. Ada skuter di atas itu, ada sepeda listrik. Pian anak tahu pakai apa pian? Anak pakai sepeda listrik ada sekarang ini, tinggal duduk ya nah. Menyupir surang boleh pian, dibawanya nah. Kayak sepeda kita ini nah. Nyaman benar di dalam masjid itu nah. Duduk pakai itu kada urusannya. Nyaman. Pakai dorong ada, pakai kendaraan ada. Ibet ya sekarang ini. Bingung jauh loh nih. Masya Allah, zamannya canggih lah. Jadi pakai apa aja ada terus sekarang ini di sana tuh, masya Allah. Wa min sunanil haji, dan setengah daripada sunat-sunat haji itu jersidin at-tawaful qudum, yaitu tawaf qudum itu sunat. Bila kita datang tuh masuk ke Mekah, itu disunatakan tawaf qudum namanya. Tawaf kita datang kota Mekah. Mandi kita tuh sunat masuk kota Mekah itu, habis itu tawaf namanya, kada perlu sa'i. Tawafnya langsung, itu tawaf namanya tawaf kudum namanya. Tawaf selamat datang. Wa talbiyah fi dawami ihramihi, siwa tawaful kudum. Nyatailah kalau tawaf kudum itu kita datang kada pakai kain ihram. Tapi sekarang ini kan kita langsung datang misalnya dari Madinah, itu sudah pakai kain ihram. Nah, orang yang pakai kain ihram jadi sidin itu selama dia pakai kain ihram itu disunatakan membaca talbiyah kecuali tawaf kudum. Jadi biasanya kalau kita habis itu mau mengambil mikat misalnya di Bir Ali kah atau di Tanim kah, hendak tulak umrahnya tuh nah. Buliknya tuh kita tulak umrahnya tuh hendak ke Masjidil Haram tuh bacalah talbiyah selama kita pakai kain ihram. Kain ihram. Apa itu talbiyah? Jadi sidin wa sa'i ba'dahu. Nah, jadi habis tawaf kudum, habis itu sa'i. Ini lain tawaf kudum ya, habis itu sa'i. Habis itu wa tawaful ibadah, dan tawaf ifadah. Ini tawaf wajib lah, tawaf wajib. Wal wadha, dan tawaf wada itu termasuk jersidin adalah wajib-wajib haji. Hukumnya seperti itu. Lafaz tarbiyahnya labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu tidak balik. Selama kita itu pakai kain ihram, kita itu membaca itu. Jadi kita soranganan kah dengan jamaah kah? Biasanya kan habis pakai kain ihram, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lakal labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah, pian kalau membaca itu di dalam bis itu, hendak menuju Mekah itu kita rasanya hendak menangis kita. Bukan hendak menangis lagi, kalau orang kada biasa menangis pian. Menangis kita, menangis, membayangkan belum kelihatan Mekah lagi. Belum lagi kelihatan Mekah kalau kita turunnya di Madinah. Kalau turunnya di Mekah ya langsung melihat. Turunnya di Jeddah langsung kita tuh turun di Jeddah langsung kita pakai kain ihram. Habis itu kita langsung sampai ke Mekah itu langsung kita masuk Masjidil Haram. Habis ke hotel langsung. Wah, itu melihat Masjidil Haram kita lah dari jauh dulu. Wah, itu rasa apa kita hati kita ini. Rasanya tuh luar biasa lah, diberikan Allah Ta'ala, dipanggil kita itu ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ataupun haji itu. Jadi kalau kita melihat tower jam-jam itu dari jauh itu kita anak kota Mekah itu luar biasa kita melihatnya, rasa renyuh hati ini. Melihat rasa untung, nikmat Allah Ta'ala kita diberikan dengan kita tadi itu. Sambil orang baca labaik Allahumma labaik, kita waktu itu keganangan keluarga kita, keganangan kita. Supaya keluarga itu bisa tulak kita itu. Keluarga kita tuh kita ingat, mudahan keluarga bisa tulakan itu. Nah, karena kada mudah tulak kasih itu. Kada mudah itu kalau kada dipanggil Allah Ta'ala. Yang mudahan kita bisa sabar ta'ala, bisa hadir di sana itu, nyaman kita. Aman sudah bisa di situ.
Ya tadi jeruk ulun. Walaupun sudah tulak di sana itu kadang-kadang kita ini ke masjid itu kadang-kadang ada mampu, ada juga orang ada mampu ke masjid itu nah. Kenapa? Ya itu kebiasaan mang kita kadang ke masjid di sini. Jadi di sana tuh untuk berjamaah itu kadang-kadang jarang. Kadang ada aja nang tahan. Kadang-kadang ke masjid sembahyang di hotel terus selama kita bawa tuh ada aja orang. Yang sembahyang pun terlambat terus ada aja juga. Macam-macam lah kelakuan manusia. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi wa ijara ma yujibuka faqala labaik la innal aisha isul akhirah. Nah, Jasidin bila kita tuh melihat sesuatu nang ajaib di situ itu. Kan macam-macam kita lihat kadang-kadang. Maka Jasidin bacalah Jasidin labaika innal aisha isul akhirah. Bahwasanya ini adalah kehidupan akhirat. Bila kita melihat nang ajaib, Yersidin yang sesuatu yang takjub di sana itu, entah melihat orang banyak kah atau sesuatu yang aneh, maka Yersidin baca ainal laisa labaika la ainal laisa aisul akhirah. Sebenarnya inilah amalan ini bagus dibaca kalau kita setiap hari. Bacaannya ini, tapi kata kebacaannya labaik ada langsung aja ainal laisa aisul akhirah itu bagus dibaca. Melihat rumah orang ganal adalah melihat mobil orang mewah kah? Baca ainal aisa isal akhirah. Baca itu kita akan memilikinya nanti. Itu bagus. Jangan dicuntan nanti orang lah. Melihat mobil orang Fortuner hanya misalnya lah ainal aisa isal akhirah. Akhirnya tungguin terus itu. Bisa aja anak aja orang, anak itu duitnya mana aja lah. Kalau diberikan orang iyalah ainal aisa isal akhirah. Itu bagus dibaca. Amalan kita itu mendapatkan sesuatu barang yang kita inginkan. Melihat rumah orang bagus, baca ainal aisa isal akhirah. Itu baca seperti itu, insya Allah kita memiliki akan itu. Insya Allah. Mau melihat bini orang bang ya. Melihat bini orang muaza ainal aisa isal akhirah aja lah. Sesuatu yang takjub lah, yang takjub kita itu. Wa ijabaraka min talbiyati sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita selesai daripada talbiyah, maka kita itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya rancak orang tuh habis talbiyah tuh sallallahu ala Muhammad. Di bis tuh sepanjangan biasa orang baca itu. Wasta'iz billah dan berlindung daripada Allah Ta'ala daripada neraka. Was'alul jannata waridwanahu. Dan Jersidin banyak-banyak kita itu meminta terhindar daripada neraka dan meminta keridhaan Allah Ta'ala dan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam artian kita itu kalau tulak ke Mekah, ke umrah, ke haji, banyak berdoa di situ, sepuas-puasnya kita berdoa. Nah, karena di situ ada tempat-tempat mustajabah. Seperti misalnya kan itu di depan Ka'bah itu kita berdoa. Nah, di situ banyak itu keistimewaannya. Nas'alullahu ya tajiba binan nar wa tadkhuluna jannatal qarar wa anta radin anna bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Wa tamata'na bin najri ila wajhikal karim ma'a bikal asfiya al akhyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tamat sudah kitab kita. Mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari, dan apa yang kita anukan ini mudah-mudahan dapat kita amalkan seberatan dan mudah-mudahan kabul hajat kita seberatan, bisa berhaji dan berumrah. Sampai di sini ada yang ditanyakan silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, 60 habis sudah. Ya, silakan. Iya urutannya, ya insya Allah nanti. Makanya ulun ini menunggu dulu urutannya apa kena. Buhan pian anak apa? Kitab tauhid kah? Jangan kitab masalah bermasak. Nah urusannya itu. Sifat 20. Insya Allah. Nah untuk baca sifat 20 lah. Yang Melayu kah, yang Arab kah? Yang Melayu bisa kadang baca pian. Kalau bisa nanti kan nyaman ditukar yang Melayu aja kita. Yang Melayu jadi pian bisa membacanya, pian menjaga, ulun bacakan dia yang Melayu. Ada kalau Ustaz namanya tuh ibtidaul akidatul kifayatul mubtadiin nanti insyaallah lah. Supaya pian bisa menjaga juga. Nah, menjaga kitabnya berkah nanti pian insyaallah. Insyaallah nantilah kifayatul mubtadiin barang kita baca kitab tauhid lah. Insyaallah habis ini belajar tauhid. Ada yang bertanya silakan. Kalau yang bertanya tuh usulan namanya.
Usulan namanya ya lah. Itu usul namanya. Sifat 20 itu ya tauhid. Sifat 20 itu tauhid. Nggih. Nggih, sifat 20 itu tauhid, mempelajari sifat-sifatnya Allah Taala, wujud, qidam, baka. Iya, itu sebenarnya yang kita baca ini nah. Yang kita baca ini kan ada sifat 20. Allahu mawjudun qadimun baqin mukhallifun li khalqi bil itlaqi. Itu sifat 20 tuh. Nah, itu sifat 20. Nama-nama nabi, nama-nama nabi, nama-nama istri nabi, nama anak nabi. Nah, itu lengkap semuanya di situ. Nah, itu kalau kitabnya namanya Nurul Zulam namanya. Kalau kitabnya mensarahkan bacaannya itu ada penjelasannya, namanya kitabnya Nurul Zulam namanya. Ada yang bertanya? Silakan. Padahal ada yang bertanya? Ya. Kita sering diundang jamaah di rumah. Ya. Ya. Kayak apa itu? Ya. Lebih utama di masjidnya. Ya. Kadang yang nonton. Ya, benar. Kalau sembahyang berjamaah misalnya sering diundang orang. Diundang orang kita ini sembahyang berjamaah, lalu kita misalnya berjamaah di tempat orang itu, asalkan masjidnya aja kada kosong, ada bapak, boleh aja. Dan lebih utama kita itu mengutamakan jiran. Kalau jirannya itu diundang kita jiran, itu kita umpat jiran situ berjamaah kada bapak. Karena jamaah ini kita ada berhubungan dengan tempat abdalnya, ada berhubungan dengan imamnya, seperti itu. Adapun dengan taklim, nah itu berbeda kayaknya. Taklim misalnya, ulun ini sibuk tapi taklim ini perlu belajar ini ilmu ini. Kalau ketinggalan kada bisa, dia utamakan taklim. Karena misalnya keparduan bagi kita itu taklim ini perlu ilmu ini dengan kita. Taklim ini perlu ilmu ini dengan kita. Berjamaah itu nanti walaupun jamaahnya banyak, tetapi imamnya kada alim, abdal yang sedikit tapi alim. Seperti itulah alim. Kalau banyak di rumah, lalu di masjid sedikit, mana abdalnya? Banyak yang di rumah yang abdal. Kadang-kadang kada berhubungan dengan tempat sebenarnya. Nah, kalau di rumahnya banyak, di masjidnya sedikit, nah, itu lebih utama mestinya yang banyak, apalagi imamnya alim. Tetapi kalau di masjid imamnya alim walaupun sedikit, itu lebih utama berjamaah. Ini nilai berjamaahnya lah, bukan masalah silaturahminya, bukan. Masalahnya nilai-nilai berjamaahnya itu seperti itu. Seperti itu. Jadi yang utama sebenarnya orang jadi imam itu bukan alim sebenarnya. Yang menjadi utama itu orang berjamaah itu adalah bacaan imam itu, qari. Artinya walaupun orang itu alim tetapi bacaannya kada fasih. Bagus orang yang kada alim tapi fasih bacaannya. Atau orang yang banyak hafalannya tapi fasih, itu lebih utama. Jadi alim itu kada diutamakan sebenarnya, jadi imam yang penting qari dulu bacaannya bagus. Itu utama. Karena bila bacaan bagus jamaah tuh senang, nyaman. Makanya bila khatib itu terlalu nyaman ini berjamaah, biasanya khatibnya tuh terlalu nyaman, bacanya bagus, banyak yang guring hari Jumat tuh. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ada lagi? Hah? Biasanya bertanya nih. Ada lagi? Ada kan? Hah? Nanti pesan aja terlah kitab itulah Kifayatul Mubtadiin namanya lah. Nah, salah. Nggih. Kalau nya bahasa Arabnya Kifayatul Awam namanya, atau Fathul Majid namanya bahasa Arabnya. Nggih. Hah? Ada bawa? Fotokopi kena. Foto kena aku bayarnya. Salah. Berapa keperluannya kena. Nah, ini adalah di fotokopi yang ada. Nih, insyaallah. Maksudnya? Oh iya, bisa juga Ustadz yang fotokopiakan nanti sampean ngambeli dengan Ustadz. Harganya 500.000 kalau Ustadz sebuting. Anak Rabah mendengar 500.000, kada sempat 50.000, kada sempat. Hah? Hah? Iya, silakan. Kalau misalkan kita sholat Jumat, pada saat menggunakan khutbah, itu kan nggak boleh. Kada itu. Pada saat kita sholat Jumat, pas mendengarkan khutbah, nggak boleh ngomong. Kada boleh apa? Iya, benar. Terus ada beberapa waktu yang lalu, misalkan berzikir pun katanya nggak boleh. Terus kalau seandainya kita di dalam hati, misalkan kita bertiga, atau khutbah,
Orang waktu mengkhutbah itu yang kada boleh adalah perbuatan lagha, perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu termasuk bepandir. Apalagi menimbang harga sawit misalnya di luar itu makin kada dapat pahala Jumat. Walaupun dikerjakannya Jumat itu kada dapat pahala Jumat. Lalu bolehkah kita berzikir? Berzikir. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, kalau orang itu kada mendengar khutbah, boleh dia membaca Quran, boleh dia membaca salawat, itu boleh. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan seperti itu kalau orang itu kada mendengar orang mau khutbah. Tetapi seandainya dia mendengar khutbah, lebih baiknya mendengarkan orang khutbah saja. Seperti itu. Paham? Artinya bila yang bepandir itu kada dapat pahala Jumat. Yang bepandir itu kada dapat pahala Jumat. Apalagi berkelompok duduk, berkurungan lah. Itu namanya pandiran macam-macam itu banyak daerah kita ini seperti itu. Banyak itu bepandiran pastilah hatib khutbah. Dia berkelompok bepandiran itu kada dapat pahala Jumat. Sia-sia Jumatnya. Wa man laga fala Jumatalah. Kalau mengatik tasbih aja, kita itu mendengarkan khutbah mengatik tasbih. Kata Bapak, mengatik tasbih itu jangan mengatik tasbihnya tuh goncang nyaring lah. Ya, subhanallah, subhanallah. Itu baru ada boleh. Itulah. Kalau kita di sampingnya di beranai aja ada apa-apa, itu kada logo namanya. Manfaat aja itu. Makanya ulama mengatakan tadi bila nya kada mendengar khutbah, bagus saja nya itu baca Quran atau baca salawat. Kada apa-apa. Nah, kalau kita mendengarkan tangan tasbih, asal jangan bunyinya aja tok 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 tok. Pastilah membawa tasbih yang kenal. Bila hari Jumat biasa ya membawa itulah. Jangan juga membawa nang krecek atau yang 100 itu bila sampai 100 ya tulisannya bah 150 aja bila memandang itu bah selesai digital itulah. Masya Allah. Ada lagi? Adakah? Ada? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya insyaallah. Nanti kita belajar ilmu tauhid insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana fir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha husnil khatimah.